Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun mendapatkan kembali roh pedang miliknya. Akan tetapi, basis kultivasinya menghilang. Setelah keluar dari lembah tersebut, Ye Xingyun ditantang oleh Yin Wu di arena hidup dan mati. Orang-orang yang melihat Ye Xingyun tidak memiliki basis kultivasi, mereka mencemoohnya. Pertarungan dimulai. Dengan satu tebasan, Yin Wu berhasil dibunuh oleh Ye Xingyun. Guru Yin Wu, yaitu Penatua Yun Yipe, dia tidak terima kalau muridnya dibunuh. Dia juga menantang Ye Xingyun, akan tetapi dengan satu serangan, lehernya dipenggal. Sebelum dia mati, Penatua Yun Yipe mengatakan kalau Ye Xingyun menggunakan roh pedang. Setelah pertarungan selesai, dia kembali ke kediamannya. Ye Xingyun menatap cincin kuno yang ada di jarinya, kemudian memasuki ruangan dalam cincin tersebut. Saat di lembah surga yang hancur, Ye Xingyun lupa menumbuhkan basis kultivasinya. Dia menuju ke perpustakaan yang berada di dalam cincin kuno. Ye Xingyun membuka buku yang berisikan teknik iblis abadi menggunakan tetesan darahnya. Sebuah ingatan memasuki pikiran Ye Xingyun. Dia melihat seseorang yang menggunakan teknik tersebut. Ye Xingyun terkejut dengan teknik tersebut. Di luar, seseorang datang, akan tetapi Ye Rou dengan kekuatan Heavenly King-nya membuat murid tersebut ketakutan. Sesaat, Ye Xingyun keluar kamar. Dia menyuruh Ye Rou tidak repot-repot dengan murid tersebut. Ye Rou berbalik melihat kakaknya. Ye Xingyun mendekat ke murid tersebut. Dia menanyakan, apakah Li Jian yang menyuruhnya datang? Melihat reaksi murid tersebut, Ye Xingyun sudah paham. Dia membiarkan murid tersebut pergi. Murid itu pun pergi terbirit-birit dan mengucapkan terima kasih. Ye Xingyun mengatakan kalau dia akan keluar. Ye Rou merasa kalau kakaknya baru saja kembali, tapi dia sudah mau keluar lagi. Ye Xingyun tertawa. Dia mengatakan akan segera kembali. Seperti seorang istri yang baik, Ye Rou akan menunggunya di rumah untuk makan. Jauh di pegunungan Changyun, Ye Xingyun berjalan. Dia bergumam. Selain kekuatan spiritual, di dunia ini ada yang disebut dengan kekuatan otot. Peri iblis dapat menyerap kekuatan otot monster atau seniman bela diri. Hal tersebut jauh lebih cepat daripada berlatih sendiri. Ye Xingyun mencoba menemukan beberapa monster dan mempraktekkan teknik tersebut. Terdengar suara pertarungan di dekat Ye Xingyun yang membuatnya menoleh. Terlihat seekor monster yang sedang dikeroyok oleh beberapa murid. Monster itu dihajar habis-habisan. Pemimpin kelompok tersebut adalah Li Jian. Dia memerintahkan kelompoknya membunuh monster tersebut. Seorang murid melompat ke atas monster. Dia menghayunkan gada ke kepala monster. Akan tetapi, monster tersebut menepis dengan tangannya. Monster kera meraung ke kelompok tersebut. Beberapa murid mencoba menghindar dari serangannya. Li Jian menggerakkan jarinya sambil menyerang monster kera. Dia mengeluarkan teknik untuk menyerang lengan monster. Murid yang akan diserang akhirnya berhasil selamat dari monster kera. Serangan kembali dikeluarkan oleh Li Jian. Kali ini, serangan yang dikeluarkan mengarah ke dalam mulut monster. Serangan yang diluncurkan adalah sebuah pedang yang melesat maju menembus kepala monster kera. Monster kera berhasil dibunuh. Sesuatu bercahaya diselimuti dengan api. Benda tersebut keluar dari kepala monster kera. Mereka merasa beruntung kalau benda tersebut adalah pil emas. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan kejutan seperti itu. Li Jian akan mengambil pil emas dari monster kera. Akan tetapi, pil tersebut terbang ke belakang mereka. Kelompok itu pun merasa ada orang lain yang melakukannya. Itu adalah ulah Ye Xingyun. Dia mengambil pil emas dari monster kera. Kelompok yang sebelumnya melawan monster kera, dia tidak terima dengan cara Ye Xingyun yang merampas jerih payah mereka. Ye Xingyun sangat senang menatap pil kera yang sudah berada di tangannya. Li Jian menunjuk Ye Xingyun. Dia memerintahkan kelompoknya mengambil kembali pil emas yang berada di tangan Ye Xingyun. Kelompok tersebut sependapat dengan Li Jian. Mereka tidak ingin Ye Xingyun mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Mereka juga mengancam Ye Xingyun agar dia mengembalikan benda tersebut. Li Jian menyuruh Ye Xingyun mengikat tangannya sendiri sebelum mereka menghajarnya. Ye Xingyun tertawa dengan perkataan Li Jian. Dia melempar pil emas ke atas sambil mengatakan kalau dia akan menelannya. Pil tersebut masuk ke dalam mulut Ye Xingyun, bergulir ke dalam tenggorokannya. Wajah kelompok itu memucat. Mereka mengetahui orang yang menelan pil emas secara langsung kemungkinan besar akan mengalami masalah karena sifat pil yang begitu kuat. Hal itu juga bisa membuat seseorang meledak kalau mereka mengkonsumsinya secara langsung. Wajah mereka pun memucat. Li Jian melompat. Dia menyuruh kelompoknya segera menghindar. Dia takut ledakan dari tubuh Ye Xingyun dapat membuat pikiran mereka terpengaruh. Anggota kelompok lainnya juga sependapat. Li Jian merasa kalau dia salah perhitungan. Dia tidak menyangka kalau Ye Xingyun akan begitu luar biasa. Pil tersebut ditelan seperti sebuah permen.
Kekuatan yang kuat keluar dari tubuh Ye Xingyun. Tekanan yang sangat kuat juga dikeluarkan. Li Jian berpikir, ledakan dari kekuatan tersebut akan sangat hebat. Di tempat Ye Xingyun, dia merasakan kekuatan otot yang sangat kuat, hingga dia terdiam dengan kekuatan tersebut. Ledakan yang mereka harapkan tidak terjadi. Saat ini, Ye Xingyun tidak mengalami apapun. Li Jian mengatakan kalau Ye Xingyun telah merampas pil emasnya. Dia menanyakan apakah Ye Xingyun tidak menelannya. Ye Xingyun mengatakan kalau dia tidak merampas pilnya, tapi dia telah menelannya. Karena sudah ditelan, dia tidak bisa mengeluarkannya. Melihat kelompok tersebut tidak menyerang, Ye Xingyun mengucapkan selamat tinggal. Dia juga mengatakan kalau rasa dari pil emas itu tidaklah enak. Amarah Li Jian mulai meluap-luap dengan apa yang telah dilakukan oleh Ye Xingyun. Kelompok yang diajak juga sangat marah. Li Jian meminta kelompoknya tidak dipenuhi dengan emosi. Mereka akan menyerang dan membunuh Ye Xingyun bersama-sama. Perkataan Li Jian diikuti oleh anggota kelompoknya. Salah satu orang maju. Benturan demi benturan pedang terjadi. Pertarungan tidak berlangsung lama. Jeritan sakit dikeluarkan oleh orang yang pertama kali menyerang. Tanpa disadari, orang tersebut sudah berada di atas pohon. Ye Xingyun menepuk pakaiannya. Dia mengatakan tidak memiliki waktu untuk bermain-main. Li Jian menatap ke sekeliling. Dia sangat marah. Melihat anggota kelompoknya mulai mundur. Mereka takut dengan kekuatan yang telah ditunjukkan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun mendekat ke Li Jian. Dia sangat kesal dengan perkataan Li Jian yang mengatakan orang lain adalah sampah. Namun dia sendiri tidak berani maju menyerang. Apakah dia hanya bisa menggonggong? Apakah dia juga takut dengan roh pedang milik Ye Xingyun? Ye Xingyun berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakannya." Li Jian tertawa. Dia mengatakan, "Baiklah, seperti yang kau katakan." Li Jian mulai membuat segel, bersiap mengeluarkan tekniknya. Terlihat aura yang keluar dari tubuh Li Jian. Ye Xingyun cukup senang. Dia merasa kalau Li Jian ini cukup hebat. Dia bisa mengerti hati pedang. Mendengar perkataan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun, Li Jian mengatakan kalau Ye Xingyun terlalu banyak bicara. Sebuah pedang muncul di atas kepalanya. Pedang itu terhubung dengan Li Jian. Dia mengeluarkan seni pedang. Kemudian memerintahkan pedang tersebut menyerang Ye Xingyun. Ye Xingyun mengangkat tangannya ke depan. Pedang dan telapak tangan berbenturan. Ye Xingyun menggunakan teknik periblis, yaitu tubuh abadi. Pedang yang bertabrakan dengan tangan Ye Xingyun dihancurkan. Seperti meremas sebuah botol, pedang itu pun pecah. Ye Xingyun kembali menggunakan serangan iblisnya. Warna kulit di tangan Ye Xingyun juga berubah. Dengan hancurnya pedang tersebut, membuat Li Jian mengeluarkan seteguk darah. Kedua orang yang berada di samping Li Jian tidak menyangka kalau Ye Xingyun sangatlah kuat. Ye Xingyun bergegas maju, mendekat ke Li Jian. Dia tidak pernah berpikir akan mengambil nyawa Li Jian. Telapak tangan Ye Xingyun menempel di wajah Li Jian. Dia berteriak, "Kau terus menggunakan cara licik untuk melawanku. Setelah hari ini, kau tidak perlu hidup lagi." Aura membunuh dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Li Jian terdorong hingga dia menabrak dinding batu. Ye Xingyun melepaskan cengkraman tangannya, yang membuat Li Jian menatapnya. Dia mengatakan kalau Ye Xingyun tidak bisa membunuhnya. Dia adalah anak dari seorang yang hebat. Dia adalah putra Li Jinghong. Ye Xingyun mempersiapkan pukulannya. Dia bertanya, "Li Jinghong, apakah dia hebat?" "Sayangnya aku tidak mengenalnya." Pukulan dihayunkan. Saat pukulan Ye Xingyun akan menyentuh tubuh Li Jian, sebuah cakram giok pelindung muncul menghalangi serangan Ye Xingyun. Seseorang berteriak, menghentikan tindakan yang dilakukan oleh Ye Xingyun. Dua sosok melesat ke arah Ye Xingyun. Sosok itu berteriak, "Siapa yang berani membunuh anakku?" Ye Xingyun menatap kedua orang tersebut. Li Jian menunjuk ke Ye Xingyun. Dia mengatakan kalau orang di depannya ingin membunuhnya. Pria yang datang adalah ayah dari Li Jian, namanya Li Jinghong. Li Jinghong menatap Ye Xingyun. Dia mengatakan, "Seorang anak ingusan tanpa basis kultivasi. Apakah dia juga bisa menyentuh cakram giok?" Seseorang di samping Li Jinghong merasa tidak asing dengan Ye Xingyun. Ye Xingyun juga tersentak melihat seseorang yang bersama dengan Li Jinghong. Ternyata orang tersebut adalah Zhao Qipa, seseorang yang bertarung dengan Ye Xingyun di kota Zhao. Dia juga membunuh Jenderal Zhao Yong. Zhao Qipa tertawa menatap Ye Xingyun. Dia tidak menyangka akan bisa bertemu lagi dengan Ye Xingyun. Li Jinghong menanyakan apakah Zhao Qipa mengenal anak tersebut. Zhao Qipa mengatakan kalau dia sangat mengenalnya. Beberapa bulan lalu, pemuda tersebut membunuh seorang lelaki tua, membunuh para monster, dan juga memotong lengannya. Dia tertawa gembira melihat Ye Xingyun yang saat ini tidak memiliki basis kultivasi. Zhao Qipa berpikir kalau itu adalah hukum karma untuknya.
Ye Xingyun menatap Saokipa. Dia mengatakan, bahkan jika dia tidak memiliki basis kultivasi, dia akan bisa memenggal kepala Saokipa. Mendengar perkataan Ye Xingyun, Saokipa kembali jengkel. Akan tetapi, dia menenangkan dirinya. Dia tidak mau tertipu. Saokipa tidak percaya orang tanpa basis kultivasi bisa memotong kepala seseorang yang berada di alam buhang lapisan ke-8. Ye Xingyun mengatakan kalau dia bisa melakukannya dengan mengandalkan pedang di tangannya. Saokipa menunjuk ke Ye Xingyun. Dia sangat meremehkannya. Kemudian dia berkata, hanya dengan sebuah pedang? Dia pun tertawa terbahak-bahak. Ye Xingyun mengangkat pedangnya. Dia berkata, "Ya benar, hanya dengan pedang ini." Pedang tanpa ampun diangkat tinggi-tinggi oleh Ye Xingyun. Kekuatan yang kuat dikeluarkan. Cahaya menjulang tinggi ke langit. Tekanan yang sangat kuat menyebar dari pedang tersebut. Roh pedang Xiao Jian keluar. Dia memegang pedang tanpa ampun milik Ye Xingyun. Li Jinghong berteriak menghentikan tindakan yang dilakukan oleh Ye Xingyun. Dia mengeluarkan dinding pelindung yang menyelimuti mereka berdua. Akan tetapi, dinding tersebut hancur oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Cipratan darah keluar. Saokipa yang berada di samping Li Jinghong terkena serangan dari Ye Xingyun. Dia tidak menyangka hidupnya akan berakhir di sini. Li Jinghong menatap jari kelingkingnya yang terpotong karena menahan serangan dari Ye Xingyun. Li Jian tertawa melihat tindakan bodoh yang dilakukan oleh Ye Xingyun. Wajahnya sangat senang. Dia mengatakan kalau Ye Xingyun telah membunuh seseorang yang seharusnya tidak boleh dibunuh. Mendengar hal itu, Ye Xingyun menatap Li Jian. Dia mengatakan, itu dari sudut pandangnya. Menurut Ye Xingyun, tidak seperti itu. Di matanya, tidak ada yang bisa menghentikannya, termasuk Li Jian. Ye Xingyun mengarahkan pedangnya ke tubuh Li Jian. Di belakang, Li Jinghong berteriak ke Ye Xingyun, "Kau terlalu sombong. Pedang di tanganmu itu pasti diambil dari lembah surga yang hancur." Dia meminta pedang yang dipegang oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun tidak menghiraukan perkataan Li Jinghong. Niat membunuh kepada Li Jian dikeluarkan, yang membuat Li Jian mengeluarkan keringat dingin. Roh pedang kembali muncul, melesat maju ke arah Li Jian. Ketika roh pedang akan memberikan serangan kepada Li Jian, ayahnya muncul, mencoba menghentikan roh pedang. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Dia pun sangat marah dengan tindakan yang dilakukan oleh Ye Xingyun. Akan tetapi, tangan kiri Li Jian sudah terpotong oleh roh pedang tersebut. Dengan cepat, Li Jinghong menghampiri anaknya. Kekuatan yang kuat dikeluarkan olehnya, diselimuti dengan amarah. Dia sangat marah dengan yang terjadi pada anaknya. Seseorang datang, dia menanyakan apa yang sedang terjadi di tempat tersebut. Li Jinghong berbalik, dia terlihat terkejut dengan orang yang baru saja datang. Orang yang baru datang dipanggil Yang Mulia oleh Li Jinghong. Dia pun mendekat, kemudian menakupkan tangannya. Dia menjelaskan kalau pemuda tersebut menyerang anaknya dan membuat anaknya cacat. Li Jinghong meminta kalau pemuda tersebut harus dihukum mati. Orang yang dipanggil Yang Mulia bernama Yun Ruanli, tuan dari Tanah Suci Yuanli. Dia berada di ranah kaisar lapisan kedua. Yun Ruanli menatap Ye Xingyun, kemudian dia menanyakan, apakah pemuda tersebut mengetahui dosa yang telah dia perbuat. Tuan dari Tanah Suci Yunhai juga datang. Dia bernama Yun Qixu, berada di ranah kaisar lapisan kedua. Yun Tian juga berada di sana. Dia terkejut melihat pemuda yang menjadi topik mereka. Itu adalah Ye Xingyun. Yun Qixu menanyakan apa yang sedang terjadi kepada Yun Ruanli. Yun Tian menghampiri Ye Xingyun, ditemani dengan Yun Xiu. Yun Tian menanyakan kondisi Ye Xingyun, apakah dia baik-baik saja. Dia juga memperkenalkan Yun Qixu, tuan Tanah Suci Yunhai. Ye Xingyun mengatakan kalau dia baik-baik saja. Ye Xingyun menakupkan tangan, memberi hormat kepada Yun Qixian. Dia menerima sopan santun dari Ye Xingyun. Seseorang kembali datang, dia adalah Yun Shaotian, tuan dari Tanah Suci Yunxi, alam kaisar lapisan ketiga. Dia heran melihat dua guru suci berada di sana, yang membuat suasana menjadi hidup. Yun Qixu berkata ke Yun Ruanli. Sebelumnya, dia mengatakan kalau pemuda tersebut bersalah. Yun Qixu ingin tahu apa kesalahannya. Lin Jinghong mengatakan kalau bocah tersebut telah menyakiti anaknya dan menghancurkan salah satu jenius dari Tanah Suci Yunchang. Dia meminta mereka menghukumnya. Tiba-tiba, Ye Rou sudah ada di sana. Dia menyapa Ye Xingyun. Ye Xingyun juga terkejut melihat adiknya tiba-tiba sudah ada di sana. Wajah Li Jinghong langsung terpana melihat kecantikan Ye Rou. Yun Qixu berteriak ke Li Jinghong, apakah yang dia maksud? Kalau Ye Xingyun ini telah menghapus kultivasi anaknya. Kemudian dia mempertanyakan, haruskah dia membunuhnya? Li Jinghong menakupkan tangan. Perbuatan yang telah dilakukan pemuda tersebut tidak bisa dibiarkan. Basis kultivasi putranya telah dihapus.
Itu juga membuat Tanah Suci Yuncang kehilangan jenius. Li Jinghong menunjuk ke Yerou. Dia meminta gadis tersebut dijadikan selirnya. Dalam beberapa tahun, Li Jinghong pasti dapat menambah beberapa jenius untuk Tanah Suci mereka. Melihat dirinya ditunjuk, Yerou merasa takut. Ye Xingyun menjadi kesal. Dia memberikan hinaan kepada tua bangka di depannya. Li Jinghong tersenyum. Dia meminta Yerou menjadi selirnya dan mengajaknya bekerja keras untuk membuat beberapa jenius dalam 20 tahun. Dengan cara tersebut, dapat dianggap menebus dosa untuk putranya. Ketiga Duan dari Tanah Suci merasa kesal dengan permintaan yang dibuat oleh Li Jinghong. Sesuatu melesat dari langit menuju Li Jinghong. Tekanan yang sangat kuat menekan tubuhnya. Sebuah suara terdengar. Suara itu menyuruh Li Jinghong menampar mulut bodohnya. Jika tidak, dia akan dibunuh. Li Jinghong marah. Dia berteriak, "Dasar licik, siapa kau? Beraninya kau membuat masalah di Tanah Suci Yuncang." Yun Ruanli yang mengenal suara tersebut merasa panik. Dia menyuruh Li Jinghong menutup mulutnya. Suara tersebut adalah milik Yang Mulia dari Tanah Suci. Sebuah kekuatan turun dari langit. Yun Qixu yang melihat hal itu merasa semuanya sudah terlambat. Ledakan terjadi tepat di mana Li Jinghong berada. Yun Ruanli melompat menjauh dari tempat tersebut. Tempat Li Jinghong berada sampai retak karena kekuatan tersebut. Tidak berhenti di sana, beberapa batu besar mulai turun. Yun Ruanli merasa kekuatan tersebut begitu menakutkan. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Dia bergerak mendekati Li Jinghong. Yun Ruanli menatap ke atas. Dia berteriak, "Yang Mulia, Li Jinghong telah dihukum. Aku tidak tahu apakah dia bisa." Belum selesai berbicara, sesosok burung pinik turun. Dalam kemarahan dia berteriak, "Sudah aku bilang, tampar mulutmu. Jika tidak, mati." Tekanan yang sangat kuat dirasakan oleh Yun Ruanli. Dia tidak bisa menghentikan kekuatan tersebut. Serangan tersebut mengenai keduanya. Kekuatan dari serangan tersebut sangatlah kuat. Shao Tian berkata, "Qixu, apakah kau melihatnya?" Dia pun menjawab, kekuatan Yang Mulia begitu jauh melampaui kesadarannya. Kedua orang, yaitu Li Jinghong dan Yun Ruanli, dihancurkan tanpa jasad yang utuh. Mereka berdua hangus diselimuti darah. Suara Yang Mulia kembali terdengar. Dia menyuruh Ye Xingyun datang ke tempatnya. Ye Xingyun pun menerima perintah tersebut. Dia menyuruh Yerou kembali terlebih dahulu, sedangkan Ye Xingyun akan menyelesaikan masalah tersebut. Yerou tidak mengizinkan Ye Xingyun pergi. Dia sangat khawatir dengan keselamatan Ye Xingyun. Ye Xingyun mengatakan kalau Master tidak akan menyakitinya. Shao Tian mendekat ke Ye Xingyun. Dia memanggil Ye Xingyun sebagai saudara Ye dan menawarkan bantuan untuk mengantarkan Yerou kembali ke kediaman. Yerou mengucapkan terima kasih. Berpindah ke suatu tempat yang dipenuhi dengan pohon bambu. Ye Xingyun berjalan melewati hutan bambu. Akhirnya, dia sampai di sebuah kediaman. Ye Xingyun dipersilahkan masuk oleh Yang Mulia atau Senior Peng. Kemudian dia dipersilahkan duduk. Senior Peng mengatakan kalau Ye Xingyun pasti sudah bisa menebak hubungannya dengan Yerou. Ye Xingyun mengatakan Yerou seharusnya adalah putrinya. Senior Peng baru mengetahui nama putrinya adalah Yerou. Dia juga memperkenalkan nama keluarganya adalah Yun. Tapi karena putrinya dipanggil Yerou, dia juga akan memanggilnya Yerou. Senior Peng meminta Ye Xingyun membantunya. Sebagai imbalan, Senior Peng akan memberikan semua yang diinginkan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun bertanya, apakah permintaan Senior Peng untuk menjaga Yerou? Senior Peng membenarkan apa yang dikatakan oleh Ye Xingyun. Kemudian dia mempertanyakan, imbalan apa yang diinginkan oleh Ye Xingyun? Ye Xingyun mengatakan kalau yang dia inginkan adalah hal yang sederhana. Kembali ke ingatan masa lalu. Sebuah tempat dipenuhi dengan pepohonan. Terlihat dua orang anak kecil yang duduk bersama. Seorang bocah laki-laki dan perempuan. Itu adalah Ye Xingyun dan Yerou. Yerou mempertanyakan apakah dia adalah anak yang ditemukan oleh ayah dan ibunya. Ye Xingyun mengatakan, itu tidak masalah, dia tetaplah adiknya. Ye Xingyun mengatakan, dengan adanya dia, Yerou pasti akan dilindungi. Yerou pun bersedih. Dia berpikir, apakah ayah dan ibu kandungnya tidak menginginkan dia? Ye Xingyun mengatakan kalau Yerou sangatlah baik. Tidak ada alasan kalau kedua orang tua kandungnya tidak menginginkannya. Saat Yerou sudah dewasa, orang tuanya pasti akan datang. Kembali ke saat ini, Ye Xingyun menatap Senior Peng. Dia mengatakan, yang dia inginkan adalah meminta Senior Peng bertemu dengan Yerou untuk terakhir kalinya. Ye Xingyun menanyakan, apakah permintaannya terlalu banyak? Senior Peng kembali menanyakan, apakah itu saja? Apakah Ye Xingyun tidak menginginkan obat-obatan atau artefak?
Ye Xingyun mengatakan kalau dia tidak membutuhkan hal-hal itu. Bahkan jika senior Peng tidak meminta Ye Xingyun untuk melindungi Ye Rou, dia tetap akan menjaganya, karena Ye Rou adalah adik perempuannya. Ye Xingyun juga menyindir senior Peng. Dia mengatakan kalau dirinya bukanlah seseorang yang bahkan meninggalkan darah dagingnya sendiri. Aura pinik yang kuat keluar dari tubuh senior Peng. Dia sangat marah dengan apa yang dikatakan oleh Ye Xingyun. Dia juga memukul meja karena perkataan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun.